Shalom keluarga Saat Teduh. Selamat datang dalam hadirat Tuhan bersama-sama dengan kita semua di sini. Biar tidak ada jarak dalam hadirat Allah, kita berada di satu ruangan, itu tahta kasih karunia Tuhan. Saya bacakan dulu kesaksian, karena kesaksian itu berkuasa untuk mengalahkan perbuatan iblis dalam kehidupan kita, dan itu bisa menguatkan saudara seiman. Jadi bagian kesaksian ini bukan intro, bagian kesaksian itu juga sangat-sangat esensial dalam acara Saat Teduh bersama kita. Ini dari Christian Wulur. 2 hari yang lalu tanggal 5 Agustus sesudah bangun pagi, bagian badan belakang saya terasa sakit sekali, Pastor. Saya berpikir itu mungkin karena salah tidur. Pada saat saya ingin menggerakkan pinggang saya ke kiri dan ke kanan, terasa sangat-sangat sakit. Seperti urat bagian belakang saya ditarik. Singkat cerita, malam hari saya rerun Saat Teduh bersama di YouTube yang bertemakan doa pada waktu sakit. Pada waktu pastor bilang letakkan tangan di bagian yang sakit, di situ saya langsung meletakkan 2 tangan saya di pinggang saya. Saya merasakan telapak tangan saya seperti kesemutan, kayak setruman kecil di tangan itu, tapi saya imani percaya bahwa itu kuasa dari Tuhan Yesus. Setelah selesai, saya katakan, Tuhan, dengan imanku, aku percaya Engkau sudah menyembuhkan aku. Aku sudah sembuh. Seketika itu juga, saya berdiri dan menggerakkan pinggang saya, sakitnya sudah hilang dan sembuh total. Puji Tuhan. Saya berharap juga berdoa, yang lainnya menyusul segera disembuhkan oleh Tuhan yang belum sembuh hari ini. Oni Suryani, tanggal 29 Maret 2022, hasil CT scan suami ditemukan ada benjolan di paru kanan. Dunia kami seperti diputar balikkan. Semua keceriaan keluarga tiba-tiba hilang. Perasaan kami hancur, ketakutan akan kanker berkecambuk di dalam pikiran. Sejak saat itu tiap malam saya sering kebangun, duduk menyembah Tuhan, air mata berderai-derai, berdoa dengan hati yang hancur, berteriak kepada Tuhan, memohon kesembuhan untuk suami saya. Tanggal 13 April 2022, saat kami mendengarkan Saat Teduh bersama berjudul Perjamuan Kudus Mendatangkan Kesembuhan, pastor saat itu berkata, saya melihat sesuatu, seperti tanaman tercongkel keluar, tercabut sampai ke akar-akarnya. Tuhan berkata, itu kanker di tubuh, setiap orang sakit, kuatkan hatimu, percayalah, Anda sudah sembuh. Tanggal 28 Juli 2022, CT scan ketiga, sempurna sudah pekerjaan Tuhan. Hasil CT scan mengatakan tidak tampak benjolan di paru kanan maupun di paru kiri. Wow, dahsyat, sempurna. Thank you God. Mujizat Tuhan sempurna. Terima kasih Pastor Philip dan tim. Selamat ya, puji Tuhan. Kesembuhan ilahi masih terjadi. Kevin Topan. Shalom Pastor Philip, nama saya Kevin. Pada tanggal 3 September 2022, saya mengikuti Saat Teduh bersama dengan tema Belajar Bahagia untuk Orang Lain. Menjelang akhir acara, Pastor Philip mendoakan seseorang yang bernama Kevin, di mana seluruh tabungannya habis terkuras akibat terlibat judi online. Saya terkejut karena nama saya disebut, apalagi keadaan saya saat itu memang seperti yang pastor sebutkan. Saya bersyukur dan berterima kasih atas teguran dari Tuhan kepada saya melalui Pastor Philip. Sekarang saya memutuskan tidak ingin terlibat judi online lagi dan berubah untuk hidup yang lebih baik. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. God bless you Kevin. Selamat menempuh kebiasaan baru di dalam Yesus Kristus Tuhan. Hari ini kita mendengarkan banyak orang sudah diberkati kan? Menurut saya masih ada berkat susulan. Berikutnya Anda yang belum mengalami hari ini di Saat Teduh bersama akan mengalami karena kasih karunia Allah. Percaya? Segenap hati kita masuk hadirat Tuhan, seberat apapun mungkin beban, ayo kita masuk saja. Kita nyelonong aja masuk ke dalam tahta kasih karunia. Saya percaya hidup kita takkan pernah sama lagi. Inilah saat yang paling indah yang dinanti-nantikan Saat Teduh bersama, yaitu masuk ke dalam hadirat Allah. Siapkan hati.
sampai ke tanganmu, hingga jiwaku sampai ke kakimu, hingga jiwaku sampai ke tatap Tuhan, sehingga semuanya menjadi bayangan Rama Asyani. Aku pandang wajahmu Tuhan, dan kakiku berlari ke situ, ke tatamu yang suci dan kudus, yang indah itu. Tempat nyamanku ada di samping, di sisi, dalam hadiratmu, di bawah kakimu Yesus. Ku letakkan jiwaku pada saat hatiku dan jiwamu sampai di situ. Ku rasakan kasih, ku rasakan kasih, ku rasakan kasih, ku rasakan sukacitamu, ku rasakan damai sejahtera-Mu Roh Kudus. Ku letakkan jiwaku di situ, di bawah kakimu, ketika hatiku sampai di sana. Ku pandang wajahmu, dan di situ ku temukan tujuanmu. Oh, ketika hatiku dan jiwaku sampai di situ, di bawah kakimu, aku hanya mau di sini, tidak mau kemana lagi. Ku ingin ada di sini, di dekatmu. Itulah inti kehidupan Tuhan. Jiwaku sampai ke tatamu. Ku letakkan jiwaku nyaman seperti anak yang disapi oleh ibunya di dekatmu. Tidak kupikirkan perkara besar, tapi aku menenangkan hatiku seperti anak yang disapi oleh ibunya. Sungguh jiwaku sampai di situ Tuhan. Hatiku di sini bersama denganmu. Engkau yang hadir dalam pujian, Engkau yang hadir dalam pergumulan umat-Mu, jadilah jawaban. Engkau yang hadir di dalam pergumulan umat Tuhan. Engkau yang hadir dalam penyembahan kami. Engkau yang hadir dalam air mata kami. Engkau memandang dari sorga-Mu dan tersenyum pada jiwa kami. Sebab kami berharga dan mulia. Dan Engkau mengasihi kami. Tuhan Yesus tercinta. Sebab kami berharga dan mulia. Engkau cinta pada kami Tuhan. Apa adanya. Bahkan Engkau rela mengorbankan segala-galanya untuk memperoleh kami. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu tak terhingga, tak terkatakan. Kami hanya mau berada di dekat-Mu. Itu saja saat teduhku. Thank you Lord. Beri kepada hamba-Mu kemampuan dan kekuatan untuk menyampaikan sabda bahagia-Mu kepada setiap umat-Mu yang menanti. Berikan pembebasan, sembuhkan Tuhan. Once again heal every life that is broken, every heart, every body that is sick. Setiap badan yang menderita, yang sakit, hati dan hidup yang hancur, Engkau akan pulihkan. Makasih Tuhan. In Jesus' name. Haleluya. Amin. Amin. Wow. I feel the presence of God. Dan rasakan hadirat Tuhan. Praise God. Tunggu ya, saya ngambil tisu. Mana tisu? Kita siapkan ada satu firman yang saya mau bagikan.
Bukankah yang lalu, minggu lalu saya ada nubuatkan soal berkat susulan, Anda ingat? Dan saya hari ini tergerak untuk mengajarkannya dari firman apa itu berkat susulan. Langsung aja ambil catatan Anda dan ambil Alkitab, kita buka bersama-sama di Amos pasal 9. Saya kasih judul berkat susulan, ya. God is good, ya. Amos pasal yang ke-9 ayat 13 sampai ayat 15. Jadi hari ini, firman hari ini adalah semacam roh nubuatan untuk keluarga Saat Teduh. Jadi ini borderline antara prophecy and teaching, pengajaran dan nubuatan. Karena saya dapat kata berkat susulan itu Rabu yang lalu di Saat Teduh bersama waktu dalam sesi berdoa. Dan saya cari dalam firman Tuhan, kata susulan itu yang saya temukan juga di kitab Amos. Jadi saya mau ajarkan, tapi tetap dalam roh nubuatan untuk kehidupan Anda dan juga untuk pekerjaan Anda. Saya terbeban hari ini untuk mendoakan pekerjaan Anda juga. Karena sekarang ini hujan akhir dan hujan awal sudah tiba di alam roh yang tidak kelihatan. Kalau di alam jasmani, bulan Maret dan bulan September itu, kalau pertanian agrikultur Israel zaman dulu bergantung hanya dengan hujan, tidak ada teknologi. Malahan September ini hujan awal, meskipun akhir tahun. Hujan akhirnya itu malah Maret, spring rain. Ini bukan superstisi, tapi profesi. Saya percaya ada korelasi antara yang jasmani dan rohani. Ya, dan saya yakin kalau sekarang ini Tuhan mulai memberikan hujan awalnya dalam kehidupan kita, kalau kita beriman, bukan karena Septembernya, tapi karena firman mengatakannya. Kita baca dulu, Amos pasal 9 ayat 13 sampai 15. Saya baca ya, sesungguhnya waktu akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai, dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan pada mereka, firman Tuhan Allahmu. Dimulai dari ayat 13 yang bunyinya sesungguhnya, kata Tuhan lewat nubuatan Amos, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan. Jadi segala sesuatu kan dikatakan indah pada waktunya, di situ waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Itu ada di kitab Pengkhotbah. Waktu Tuhan itu tidak bisa ditentukan oleh manusia. Dan seringkali apa yang Tuhan lakukan itu kita belum mengerti hari ini. Tapi waktu kita jalani, nanti terbukti sampai ujungnya ternyata Tuhan itu setia. Jadi mari kita jangan menyerah. Tuhan yang memberi kekuatan dan ketabahan dalam segala pergumulan kita. Bahwa waktu Tuhan, di waktunya segala sesuatu yang nampaknya buruk hari ini pun akan menjadi indah. Sebab waktu Tuhan itu akan datang. Kan tidak ada waktu yang lebih baik, itu tidak ada dalam kamus Tuhan Yesus. Tapi kalau Tuhan berfirman, waktu yang salah pun menurut manusia bisa menjadi waktunya Tuhan. Karena itu baik tidak baik waktunya, beritakan firman. Baik tidak baik waktunya, taati firman Tuhan. Seringkali hati kita kalau merasa, rasanya nggak mau, nggak mampu untuk mentaati satu lagi, ikut aja. Karena justru ketika kita merasa ini salah waktunya, mungkin justru itulah yang Tuhan kehendaki, ketaatan kita menjadi korban. Waktu kita tidak merasa ingin memuji Tuhan, kayaknya ini wrong timing sih untuk aku memuji. Justru pujilah Tuhan, karena kalau kita bisa memuji Tuhan saat itu, Tuhan akan anggap itu sebagai kebenaran dan kemenangan untuk hidup kita. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai. Ini ajaib loh. Coba bayangkan orang membajak sawah itu kan mau nabur dulu. Mana ada tuayan. Tapi pembajak waktu
lagi mulai membajak sawahnya, pakai kerbau segala, penuai sudah datang. Kan begini kalau kita bangun rumah. Masa mungkin kalau kita masih semuanya itu masih belum apa-apa, tiba-tiba interior desainernya sudah datang. Enggak lah, belum waktunya. Kita bisa bilang sama rekan kita, bro, belum ini rumah masih perlu ini dulu, dikeruk dulu tanahnya, diuruk dulu maksudnya, mungkin atau tanahnya miring, gimana, masih dasar. Kalian kok sudah datang, kok sudah tiba? Oh enggak. Jikalau Tuhan yang membangun rumah, lebih cepat daripada yang kita duga. Dan kalau Tuhan yang membangunnya, materinya datang dari tempat tidak terduga. Jadi biarkan kami standby, enggak apa-apa. Kalian kerja aja, lakukan bagian kalian dulu. Ya, kontraktornya jalan, kami sudah standby di sini, gambar udah jadi. Mereka tertawa, pembajak itu. Belum apa-apa sudah pakai sabit tuayannya. Nanti kalian nganggur percuma di sini, lama-lama di sini. Oh enggak. You will see. When God works, waktu Tuhan bekerja, He is miraculous. Ketika dia bekerja, dia akan bekerja secara dahsyat. Pembajak akan tepat menyusul penuai. Tapi sebaliknya ini, penuainya lagi nuai nih, nanti giliran yang penuainya sudah mulai nuai kan? Baru sabitan pertama, buah sulungnya. Pembajak udah nunggu sama kerbaunya. Loh, jangan dibajak bro. Mungkin mereka bicara sama rekan kerjanya. Ini kami masih baru sabitan pertama. Ini sawah masih hektar-hektaran. Belum lagi sampai ujung-ujungnya. Jangan, belum dulu. Enggak. Tuayan ini akan ketika barusan masih dipanen, kami sudah, tapi Tuhan, pemilik sawah ini sudah hendak menaburnya. Luar biasa loh. Tuayan baru jadi, belum putus, belum disabit, belum dimasukkan ke lumbungnya, tumbuhan baru udah muncul. Kelihatannya di tanah yang sama, ada dua tanaman. Yang satu udah matang tuh dituai, tapi tunas yang baru telah bermunculan. Kok bisa ya? Itulah keajaiban Tuhan. Karena itu yang disebut berkat susulan nomor 1, tulis dulu poin ini. Yaitu rantai berkat yang terjadi begitu cepat. Ini tidak tentu bicara tentang materi ya. Berkat itu jangan dilihat dulu secara jasmani, tapi lebih tepatnya kairos atau waktu ilahi. Kata kairos itu adalah bahasa Alkitab. Ya, kata kairos itu yang artinya waktu ilahi. Kalau kronos itu tiktok setiap menit 60 detik, lalu menit kemudiannya 60 detik lagi, lalu 5 menit, 30 menit itu setengah jam, 60 menit itu 1 jam. Itu kronos, tidak bisa loncat-loncat, tidak bisa di-bypass. Jam 1, jam 2, jam 3, seterusnya. Tapi kairos itu tidak ada teorinya. Tuhan melakukan sedaulat-daulatnya. Itu bicara tentang waktu Allah. Rantai berkat yang terjadi begitu cepat itu adalah momen-momen dalam kehidupan kita. Dari penyertaan pada penyertaan berikutnya. Dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Hidup kita itu tidak pernah kosong hampa. Itu yang Yesus katakan, kalau aku datang, gembala yang baik ini, gembala baik selalu lewat pintu, pencuri itu lewat jendela, lompat pagar, mencuri, membunuh, membinasakan. Akulah gembala yang baik, akulah pintu itu. Aku datang untuk memberimu hidup dalam segala kelimpahannya. Itu bukan bicara tentang materi, itu bicara tentang penyertaan Allah. Itu bicara tentang momen-momen Kristus berjalan dalam hidupmu, sehingga hidup kita nggak ada episode nganggur, nggak ada keisengan di dalamnya. Kehidupan kita itu protein semua, bahkan nggak ada karbohidrat, nggak ada lemaknya. Selalu diisi dengan penyertaan demi penyertaan. Dan Tuhan sambung berkesinambungan, susul menyusul. Momen satu belum selesai dipanen semua, momen berikutnya telah datang. Misalnya pemakaian Tuhan di bidang ini kita belum rampung, belum dimaksimalkan, belum 100% seluruh potensi tergali. Tiba-tiba talenta baru sudah bermunculan dan mulai menyusul talenta yang lama. Itulah cara Allah bekerja from glory to glory. Ini bukan bicara soal materi. Ini bicara tentang the works of Jesus in your life. Tentang karya Tuhan yang mulia dalam hidup kita setelah karya terbesar tentunya yaitu keselamatan kita. Dalam mengerjakan keselamatan kita, Tuhan turut bekerja sama mendatangkan kebaikan. Dalam perkara yang nampaknya baik maupun yang nampaknya buruk, God will work together with you
Tuhan akan bekerja sama denganmu. Disitulah muncul momentum-momentum itu, from glory to glory. Penuai dan pembajak saling susul menyusul. Bahkan kadang-kadang doa kita terjawab lebih cepat dari yang kita kira. Tuhan itu nggak terduga. Kita kira cepat, ternyata waktu Tuhan beda. Tapi nanti karena kita trauma, doa kita seringkali rasanya nggak terjawab. Padahal sih enggak sih. Doa kita itu sama-sama aja, ada yang belum terjawab, ada yang sudah terjawab. Cuman dasar manusia itu negative thinking. Pikiran kita itu selalu melihat apa yang belum kita punya. Tapi apa yang sudah kita miliki biasanya kita anggap gampang. Sebenarnya kalau mau kita jujur, doa kita itu ada yang lambat dijawab. Menurut timetable atau menurut waktu kita. Tapi juga kalau mau fair, ada yang lebih awal daripada yang kita kira. Ada yang tepat waktu sesuai dengan ekspektasi. 50-50 selalu ada sih. Tapi yang kita terus gembar-gemborkan, besarkan adalah yang belum terjawab kan. Karena manusia hatinya susah untuk dipuaskan. Kalau orang tidak bersyukur itu melihat kurang-kurangnya. Tapi doa kita juga bisa dijawab lebih cepat. Misalnya, suatu hari Petrus di penjara. Mereka semua berdoa gereja mula-mula di rumah satu orang. Lalu setelah itu Petrusnya mengalami mujizat. Di dalam penjara ditepuk pundaknya sama malaikat. Tiba-tiba semua rantainya runtuh. Itu the first automatic door atau pintu otomatis pertama yang tertulis satu-satunya di Alkitab, yaitu itu pintu buka sendiri. Petrus jalan dengan leluasa, tidak ada rintangan. Dia kira ini mimpi, ternyata kenyataan. Ting tong, dia bel. Tentunya mungkin bukan dengan bel ya, tapi dengan mengetuk pintu. Keluarlah satu orang hamba perempuan namanya Roda. Waktu lihat itu, dia kaget. Waktu dia dengar suaranya Petrus, dia beritahu sama majikannya, itu Petrus. Menghayal kamu. Itu malaikatnya kali, karena dia terus bersikuku, bersikeras. Itu Petrus, itu Pak Petrus, itu pendeta Petrus, Pastor Petrus di luar sana. Enggak. Mereka berdoa semalam-malaman. Belum semalaman beneran. Baru berapa jam berseru sama Tuhan. Ini perkara serius loh, ditangkap Herodes. Gitu aja keluar. Sampai-sampai yang mendoakan aja nggak percaya jawabannya datang begitu cepat. Menghayal kamu, malah justru si hamba itu kasihan, tidak dipercayai. Ketika mereka akhirnya sudah berhasil diyakinkan oleh hamba perempuan, dibuka pintunya, Petrus beneran. You see, itu yang disebut pembajak tepat menyusul penuai. Sometimes you think God is slow, God is faster than you think. Karena kita kira Tuhan itu lamban, Tuhan itu pelan. Karena trauma negatif kan kita ini. Doa kita selalu antara nggak dijawab atau susah dijawab. Atau lambat dijawab. Kalau enggak kita bayar harga gimana, puasa berapa bulan gitu. Pantang ini, pantang itu. Kalau kita enggak sempurna, suci, kudus gitu, rasanya Tuhan enggak mau menengok kepada kita. Jangankan menjawab doa. Ternyata enggak ya. Kita baru berseru, baru cucur air mata, langsung datang semua jawabannya. Kita nggak percaya, masa iya, mimpi kali ya. You see, ketika pembajak datang tepat menyusul sang penuai, semua orang pertanian heran. Masa secepat ini? Nggak pernah ada terjadi seperti ini dalam teori pertanian di dalam negara kami. Tuhan hendak melakukan sesuatu yang baru dalam hidupmu. Yang pasti, rantai berkat yang terjadi dalam hidup Anda dan saya nubuatkan dalam nama Yesus mulai hari ini akan datang begitu cepat. Katakan amin. Berikutnya kita lihat sekarang, gunung-gunung, ya 13b, gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Wow, ayat 13b ini nanti poin berikutnya, tetapi saya jelaskan dulu. Gunung-gunung meniriskan anggur baru, kalau kita melihat, misalkan kita search aja di internet, yang namanya vineyard atau kebun anggur, itu nggak ada di lekuk-lekuan gunung dan berbukit-bukit begitu. Meskipun bisa aja dataran tinggi, jauh tinggi di atas permukaan laut. Makanya anggur-anggur di Eropa itu kan mahal. Kenapa? Karena kualitas. Karena kan memang udaranya dingin dan sejuk. Tapi tidak boleh berlekuk. Tidak boleh gunung maupun bukit, harus tanah yang datar. Gunung-gunung kok meniriskan anggur baru? Gunung itu bukan anggur, gunung itu lebih banyak pohon apa? Pohon cemara, pine tree dan sebagainya. Bukan vineyard, bukan kebun anggur. Ini sih
agak sedikit supranatural ya, supra alami. Ini bukan hukum alam ini. Ini hukum Allah ini. Kalau sampai gunung meniriskan anggur baru, itu bukan hukum pertanian, itu bukan hukum alami. Itu bukan fisika, bukan chemistry. Itu adalah Allah yang maha daulat dan kuasa. Dan segala bukit akan kebanjiran. Banjiran itu dataran rendah, bukan bukit. Makanya itu Nuh waktu disuruh bangun bahtera, Tuhan suruh dia membangunnya di tempat yang gak masuk akal. Disuruh bangun di atas gunung kok. Semua orang tertawa. Satu, mana ada air bah. Dua, ngapain bangun kapal, bahtera yang gedenya seperti itu, di atas pegunungan yang sangat tinggi. Banjir itu bawah. Bapak Nuh, Anda kok gak pakai logika? Banjir itu di bawah. Atas sini itu gak mungkin kebanjiran. Air itu turun dari atas ke bawah. Mana pernah sangka, bahtera itu diangkat take off di atas air dari atas puncak gunung. Ketika awan dan air menutup bumi. Ketika sudah tidak ada lagi space atau tidak ada lagi namanya angkasa, ditutup semuanya dengan air bah. Di sini saya lihat bukan hanya supranatural hukumnya, tetapi apa yang Tuhan lakukan seringkali bukan hanya caranya, sumbernya pun tak terduga. Orang tidak bisa menebak gimana ini nanti jadinya. Tapi ya bisa tuh kalau Tuhan bekerja. Berhasil tuh. Kok bisa ya? Nggak masuk akal. Semua teori membuktikan, semua survei bahkan. Nggak bisa ini. Nggak jadi ini. Jadi itu di tangan orang tertentu kalau ada Immanuel Allah beserta dalam hidupnya. Bukan berarti kita tidak lakukan riset kita. Tapi Tuhan bekerja melampaui logika manusia dan Tuhan tidak perlu permisi dulu dengan logikamu. Segala bukit pun akan banjir. Bukit kok bisa banjir? Tapi ternyata kalau Tuhan bertitah, siapa bisa melawannya? Yang kedua, poinnya. Berkat susulan itu, yang pertama tadi kan rantai berkat ya. Berkat susulan itu bukan hanya sekali diberkati, tetapi mata rantainya itu jalan. One thing, another thing, tanaman yang lama pun belum selesai tumbuh tanaman baru di tempat yang sama lokasinya. Itu rantai, ternyata berkat susulan itu bukan sekali. Tuhan punya ronde bukan 1, 2, 3. Tuhan punya ronde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terus. Lalu yang kedua, panennya pun beda. Panen berkat yang tidak biasa hasilnya. Tidak biasa bahasa Inggrisnya extraordinary. Orang Indonesia suka bilang apa? Luar biasa. Saking biasanya kita ngomong luar biasa, jadi kesannya biasa kata luar biasa. Padahal luar biasa itu artinya biasanya gini, ini di luarnya. Luar biasa itu luar dari kebiasaan. Itu sudah di luar logika, di luar kotak, bukan hanya thinking out of the box atau berpikir di luar kotak. Kotaknya pun nggak ada kalau Tuhan bekerja. Luar biasa di sini artinya supranatural juga, supra alami, dan dari tempat atau sumber yang tidak terduga pula. Nah, kita sekarang lihat ayat 14. Nanti masuk ke poin berikutnya. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin dan tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan pada mereka, firman Tuhan Allahmu. Aku akan menanam mereka di tanah mereka, itu kasih karunia, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan pada mereka. It's by grace alone, itu oleh anugerah, bukan karena bangsa Israel layak menerima berkat ini. Berkat susulan atau berkat utama, apapun berkat Tuhan itu tidak ada satupun yang antara kita layak menerimanya. It's by grace alone, hanya karena kasih karunia, bukan karena gagah perkasa, atau karena tampang, koneksi, kepandaian, kepintaran, fasilita kita. Kita sekarang mau coba melihat apa yang menyusul berkat. Ayat 14 kasih karunia diberi. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Itu tidak ada hubungan dengan kita. Sama dengan setiap mujizat yang terjadi dalam pelayanan kami, itu tidak ada hubungan dengan kami. Apa yang terjadi nanti hari ini, itu semua adalah dari sisi Tuhan semata-mata. Aku akan. Itu adalah pekerjaan Tuhan yang berdaulat. Gak perlu dibantu sama orang. Tapi selalu disusul setelah aku akan dengan kata mereka akan. Berkat susulan itu bukan berkati aku terus, bukan. Berkat susulan itu artinya setiap berkat yang Tuhan beri itu juga ujian. Kita harus menjadi
pengelolanya yang benar. Ada kata steward dalam bahasa Inggrisnya, stewardship, ya, yang artinya hamba, yang artinya manajer, artinya pengurus kasih karunia, pengelola. Setelah aku akan, dilanjutkan dengan 3 kali ada kata akan, mereka akan. Aku akan sekali, lalu lanjutnya 3 kali beruntun, mereka akan. Pertama mereka akan membangun, lalu kemudian mereka akan menanami, sudah bangun menanam lagi, lalu mereka akan membuat kebun-kebun buahan dan makan buahnya. Sekali saja Tuhan akan, sisanya kita akan, 3 kali menyusulnya. Tujuan berkat adalah, catatlah poin nomor 3, adalah kelola dalam takut akan Allah. Dengan kata lain, saya singkat aja kata kelola, panjangnya gini, tujuan berkat adalah untuk mengelolanya. Bukan hanya kita bisa menikmatinya, kita patut mengelolanya. Sepatutnya setiap kali Tuhan berkati kita itu kita sibuk mengelolanya 3 ronde berturut-turut. Tuhan berkati sekali, kesibukan kita 3 kali lipat. Karena Tuhan by grace alone, tapi we must work hard. Kita harus bekerja dengan keras untuk bisa mengelola berkat itu. Tuhan memberimu kepandaian, Gak ada orang yang bisa memberikan itu kepadamu. Itu bukan karena gizi atau ASI atau air susu ibu. Itu bukan karena gizi nutrisi yang kita terima waktu bayi. Buktinya, berapa banyak keluarga berada dikasih makan pada waktu mamanya, waktu ibunya hamil anak ini. Wah, makanan yang bergizi. Ya pintar sih. Tapi juga ada keluarga yang biasa atau bahkan yang gak mampu. Ala kadarnya, bukan gizi yang top-top begitu. Keluarnya, lihat hari ini, anak-anak yang pinter, jenius, beasiswa, bahkan jadi petinggi-petinggi di negara. Nggak tentu loh, itu bukan hasil usahamu. Tuhan itu memberi kita itu kasih karunia yang nggak bisa ditiru dan tidak bisa diusahakan oleh manusia. Jadi nggak peduli orang kaya, orang miskin, nggak peduli dia bangsa apa, nggak peduli latar belakangnya, nggak peduli marganya, nggak peduli apa. Masing-masing dititipin sama Tuhan talenta. Ada yang atas-atasnya nggak bisa nyanyi, semua fales. Anaknya penyanyi yang sangat-sangat luar biasa. Kita nggak pernah tahu kan. Tetapi diberkati itu satu hal. Mengelola berkat itu 3 hal berikutnya. Karena kita tidak minta untuk diberkati demikian. Tapi kita punya respon hari ini yang menentukan berkat itu jadi apa. Dimulai dengan aku akan, itu keputusan Tuhan. Mereka akan, itu keputusan kita. 3 kali. Tujuan berkat adalah mengelolanya dalam takut akan Allah. Sebenarnya dari ayat-ayat ini, Tuhan sih tidak anti prosperity atau kemakmuran. Kalau Anda baca ya, Amos ini hidup dan penuh buat pelayanan di Yehuda, di bawah kepemimpinan Raja Yerobeam. Raja Yerobeam ini waktu memerintah, ini Israel makmur sekali. Jadi Amos ini adalah seorang nabi keadilan yang selalu menyerukan justice, keadilan sosial juga. Ketimpangan, jurang, miskin kaya itu dibahas. Amos itu menyerukan. Banyak orang-orang Israel egois, mereka acuh tak acuh dengan ketidakadilan yang terjadi. Jadi sekilas seolah-olah Tuhan itu nampaknya lewat pelayanan Amos sangat anti prosperity atau anti kemakmuran. Padahal enggak tuh. Akhir Amos itu dijelaskan mereka akan pulih, mereka akan bangun kota yang licin tandas dan mendiaminya. Itu kota licin tandas itu maksudnya apa? Itu kotanya itu mulus kinclong-kinclong begitu, licin tandas itu berartinya kota itu bagus. Dibangun dengan bahan-bahan yang mahal. Mereka akan menanami kebun anggur, minum anggur dan kebun anggur. Minum anggur itu bukan kebutuhan utama, itu bukan makanan pokok. Anggur itu makanan pesta. Berarti Tuhan menghendaki supaya umatnya juga bisa menikmati kehidupan. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Ya, kebun buah-buahan dan makan buahnya. Kalau kelaparan, sayur pun jadi. Ini sudah buah-buahan, macam-macam buah-buahan. Kalau ada toko buah-buahan, negara itu mungkin nggak lagi perang kali. Kalau antri bahan pokok, nah mungkin itu namanya sengsara. Kalau saya baca gini, Tuhan gak anti prosperity. Yang Tuhan anti itu namanya greedy. Karena bangsa Israel itu tidak punya prioritas yang betul. Mimi, aku, itulah prosperity-nya Yerobeam.
perbedaan antara kemakmuran Yerobeam yang jauh dari Tuhan, kemakmuran itu justru memimpin mereka dalam dosa, dengan kemakmuran yang diajarkan oleh Nabi Amos dan dinubuatkan, bedanya di sini. Berkat yang Tuhan beri, cara Tuhan begini, selalu diikuti dengan stewardship. Kalau orang fasik diberkati, langsung pesta pora, foya-foya, nggak peduli orang lain, hidup egois untuk dirinya. Tapi kalau umat Tuhan, anak-anak Tuhan diberkati, berikutnya yang dia lakukan, baik itu berkat materi atau bukan, dia akan tanya, Lord teach me what to do with this. Ajari aku apa yang harus kulakukan dengan ini. Masuklah yang namanya satu set priority atau prioritas. Mulai masuklah hikmat untuk bisa menata rumah tangganya. Mulai masuk yang namanya waktu, kategori, timingnya apa. Dan umat Tuhan akan mengelolanya. Seperti Yusuf di negeri orang di Mesir. Waktu 7 tahun melimpah itu, dia sisihkan 1/5 tidak boleh dinikmati. Sisanya untuk memperbaiki taraf hidup. Sisanya untuk keperluan kepentingan. Sisanya untuk dinikmati. Tapi waktu itu 1/5, 20%-nya dia simpan waktu itu. Di dalam lumbung untuk masa-masa kelaparan. Umat Tuhan itu mengelolanya. Selalu stewardship yang namanya hati hamba mengikuti setiap berkat yang Tuhan beri. Tujuan berkat adalah untuk mengelola. Ingat kalau Anda diberkati dengan 1 talenta, bukan materi ini, kemampuan contohnya, kelebihan. Itu pasti Tuhan punya tujuan ilahi di dalamnya. Bukan hanya untuk membuat Anda berhasil. Bukan hanya untuk membuat Anda jadi besar. Pasti ada tujuan yang Tuhan taruh di dalamnya. Selain daripada menikmati hidupmu dengan berkat-berkat yang Tuhan beri, pasti ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih besar yang Tuhan titipkan di dalamnya. Tujuan berkat, ingatlah, adalah kelola dalam takut Allah. Itu adalah berkat susulan. Tahukah, berkat itu bukan materinya yang waktu diberikan sebagai berkat utama. Apa yang kita lakukan berikutnya itu mendatangkan berkat juga. Itu membuat hati kita berkenan pada Tuhan. Nggak tentu ketika kita mengelolanya, kita jadi lebih besar, lebih sukses, nggak tentu. Tapi kita menjadi damai, lebih peaceful hidupnya. Hidup kita jadi lebih balance dan lebih seimbang. Ada satu pengajaran tentang berkat susulan. Ada 3 poin untuk memberikan kepada kita sebuah pengertian. Yang pertama, berkat susulan bicara tentang momentum-momentum yang Tuhan cipta dalam hidupmu. Rantai berkat yang terjadi begitu cepat, nomor 1. Yang kedua, berkat susulan juga bicara tentang panen berkat itu yang nggak biasa hasilnya. Extraordinary, supranatural. Yang ketiga, tujuan berkat adalah kelola dalam takut akan Allah. Bolehkah saya minta kepada Anda untuk mengambil sesuatu yang bisa menjadi simbol pekerjaanmu? Nggak tahu apa, kalau paling nggak ada apa-apa ya HP-nya gitu. HP kan jadi alat kerja juga ya. Ini bukan sebagai superstisi, ini hanya sebagai semacam, hanya sebagai koneksi iman aja. Entah mungkin Anda ambil pen Anda atau yang Anda pakai di kantor atau something apa sebagai, saya minta sesuatu yang sifatnya bisa dipegang, jangan lepaskan pintu kantornya ya, tapi sesuatu yang bisa Anda taruh di dalam genggaman tangan. Saya ajak kita sekarang masuk hadirat Tuhan. Dengan itu kita berkata, ini pekerjaanku, seiota dari apa yang aku bawa di dalam tempat kerja biasanya. Aku mau serahkan kerjaanku kepadamu Tuhan. Dan saya mau berdoa untuk hujan akhir, hujan awal itu mulai melanda hidupmu. I bless you. Keluarga Saat Teduh, the Lord bless your work. Tuhan memberkati pekerjaan Anda. Sudah? Ambil sesuatu, saya kasih waktu. Sambil kita nyanyi lagu ini ya. Nanti saya mau doa syafaat. Dan memberkati profesi pekerjaan Anda masing-masing. Tas kerja Anda, kalau ada di dekat Anda, bawa aja ke sini. Atau apa, tabletnya atau apa, atau kalau pekerjaan Anda uniformnya mungkin, atau dasi yang dibawa pakai untuk kerja biasanya, atau apa yang convenient, yang nyaman untuk bisa Anda taruh di genggaman tangan, masuk hadirat Tuhan, and I will bless you, I will speak God's blessing upon it, dan saya akan ucapkan berkat Tuhan atasnya. Haleluya. Barang apa yang Anda sudah bawa, itu tidak boleh jadi berhala, tidak ada urapan khusus di atasnya. Saya hanya mau jadikan itu sebagai suatu tanda mengingat, seperti satu monumen aja untuk mengingat bahwa hari ini profesimu disebut di dalam doa di keluarga Saat Teduh bersama. Dan
Dan hari ini Tuhan menunjukkan bahwa Dia mendukung pekerjaan Anda. Selama pekerjaan itu baik dan benar, bukan kejahatan, maka Tuhan ada di dalamnya. Love your work. Love your work. Cintai pekerjaanmu. Mari saya berdoa. Kalau Anda tidak bisa sempat bawa apa-apa, tangan ini bekerja, bukan? Cukup diangkat begini aja tangannya. Saya mau berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk keluarga Saat Teduh. Dalam pekerjaan sehari-hari, hampir sebagian besar waktu bangun kami habiskan di dalam dunia kerja. Di marketplace, di kantor, atau di mana kami bekerja. Hamba berdoa supaya tidak sia-sia kehidupan keluarga Saat Teduh di sana. Aku minta penyertaan-Mu, minta supaya Engkau berjalan dengan mereka, berjalan dengan kami semua. Kau berjalanlah dengan keluarga Saat Teduh, hamba bersyafaat, dan Kau tuntun, ajari tangan mereka untuk berperang, bukan lawan orang, tapi ajari tangan mereka untuk berkreasi, untuk berkarya dengan hati yang bersih, dan ada berkat Tuhan yang melimpahi. Aku berdoa apa yang mereka tabur tidak akan dicuri, dimakan oleh burung dan belalang. Aku minta apa yang mereka tabur ya Tuhan, yang mereka bajak, penuai sudah menunggu. Waktu mereka menuai, pembajak sudah menunggu. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hal-hal yang sampai bahkan orang-orang sekelilingnya mereka skeptik, tidak mungkin bisa. Asal mereka sudah melakukan bagian mereka dan tanggung jawab. Aku berdoa jadikan mereka kasus keberhasilan untuk kemuliaan Tuhan. Untuk menunjukkan pada dunia bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Aku berdoa supaya ada kemujuran, ada kebajikan dan kemurahan. Lebih tepatnya Tuhan, aku minta ya Tuhan ada tujuan ilahi di balik setiap keberhasilan yang entar Kau akan beri. Yang pernah Kau berikan, yang lebih lagi nanti aku minta roh yang rendah hati seorang hamba, seorang steward, seorang manajer sorgawi untuk mengelola berkat ini untuk kebaikan semua orang dalam kehidupan mereka. Bapa, aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Berkati profesi keluarga Saat Teduh. Yang pelajar mahasiswa juga, I bless your future career. Karir masa depanmu diberkati oleh Tuhan sekarang. Biarkan bangku sekolah mereka Kau berkati dengan kejujuran. Berkati mereka juga dengan IQ, EQ, dengan semua kepandaian, kepintaran melebihi orang-orang berhikmat dunia. Ya Tuhan, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, seperti Daniel yang 10 kali lebih pintar, lebih pandai, lebih cerdas daripada orang-orang pintar Nebukadnezar. Daripada Yusuf lebih pandai daripada orang-orang pintar, orang-orang pandainya Firaun. Hamba berdoa, you bless them dengan hati Daud, tapi dengan otak Salomo yang serba bisa. In Jesus name. Letakkan tangannya. Saya barusan melihat ada satu tangan satu orang, di daerah pangkal ibu jarinya ini agak twisted, bengkok, nggak wajar. Saya nggak tahu apakah itu artritis atau apa, tapi itu sudah bengkok, nggak wajar. Kalau itu Anda, sekarang saya ucapkan dengan iman, lihat tanganmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali ke tempatnya. Tuhan yang bengkokkan kembali, luruskan. I speak healing in the name of Jesus. Kistemium, Tuhan sembuhkan, dan juga autoimun. Bonusnya adalah dapat anak, malah justru bonusnya itu lebih besar. Seorang wanita yang tidak dikaruniai malah gak apa-apa kalau perlu dia sakit asal dia punya anak yang sehat. Tuhan memberimu dua-dua. Dalam nama Yesus, aku patahkan sakit itu di dalam tubuhmu yang sebenarnya sudah turun-temurun. Dalam keluarga itu sudah ada di family tree. Aku patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Atas semuanya, dalam keluarga kerabat banyak yang kehamilannya susah, keguguran, yang punya anaknya juga susah, anak sakit-sakitan, semuanya itu pantangan di dalam nama Yesus. Berkat susulannya daripada kesembuhan ini adalah Tuhan memberimu momongan. In Jesus name. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya masih mendengarkan itu tek dari orang tadi yang didoakan. Anda yang disembuhkan Tuhan dan mengalami mujizat, mesti tuliskan kesaksian. Saya nggak perlu mendengarkan kesaksian itu, saya sudah percaya ketika saya sekarang mengucapkannya. Tapi biarkan semua pemirsa, semua keluarga Saat Teduh juga dapat berkat tahu bahwa Allah kita melakukan sesuatu yang nyata di setiap acara Rabu dan Sabtu ini untuk kemuliaan Tuhan. Dan supaya semua orang hatinya berbesar dan imannya diteguhkan. Yang percaya sama Tuhan, angkat tangannya. Aku percaya. Yang diberkati Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai keluarga Saat Teduh bersama dalam setiap tindak tanduk kelakuan kita. Selalu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tuhan besertamu, tidur, bangun, kerja, di rumah, selalu ada Tuhan
di sebelah sisi kanan. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Amin. Bless you. Bye-bye.